Pemirsa, medical check up tentunya bukan kata yang asing bagi kita, khususnya Anda masyarakat perkotaan. Kata ini selalu didengungkan oleh teman sekantor atau kerabat. Bahkan demi melakukan medical check up, ada yang rela hingga pergi ke negeri tetangga atau membayar lebih mahal. Medical check up sendiri adalah sebuah prosedur pemeriksaan klinis yang dilakukan oleh seorang dokter dengan melakukan pemeriksaan pada tubuh pasien untuk mencari adanya kejanggalan atau gejala dari sebuah penyakit. Istilah medical check up atau disingkat MCU didengungkan pertama kali pada tahun 1970 oleh Mayo Clinic. Medical check up merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin setahun sekali untuk melihat apakah pasien yang diperiksa memiliki kejanggalan pada tubuhnya berupa gejala-gejala penyakit. Pasalnya, jika tidak ada keluhan pada tubuh bukan berarti tak ada penyakit, karena terdapat beberapa penyakit yang tak menunjukkan gejala. Di antaranya adalah kanker atau gagal ginjal. Untuk itulah pentingnya peranan medical check up. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui penyakit sedini mungkin untuk kemudian ditentukan solusi medis dari gangguan kesehatan tersebut dan mencegah agar penyakit yang telah dideteksi secara dini tak berlanjut. Lalu apakah masyarakat sudah benar-benar mengetahui mengenai pentingnya medical check up? Penting banget karena general check up-nya ini untuk mengetahui penyakit kritis dan tidak kritis yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau ada penyakit yang ada sekarang di tempat kita bisa mengetahui lebih dahulu gitu loh. Menurut saya seperti itu. Untuk mengetahui sejauh mana kesehatan kita selama kita menjalani aktivitas selama dalam setahun ya. Ya, Dokter Rahma, apakah kamu sudah melakukan medical check up? Saya akan melakukan medical check up bulan depan. Jadi bukan karena tema malam hari ini mengenai medical check up, tapi sudah terencana ya. Iya. Pastinya bersama Dokter Dara ya. Benar. Oke pemirsa, selamat malam. Bagaimana keadaan Anda semua di sana? Tentu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Dokter Yanti di Kata Dokter. Tentu saja dengan partner saya yang cantik ini, Dokter Ahmlani. Nah malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu medical check up, investasi hidup yang berkualitas. Hidup Anda sudah berkualitas atau tidak bukan hanya ditentukan dari kesehatan atau lain sebagainya, juga bukan material pastinya. Tetapi yang berkualitas itu tentunya kesehatan buat Benar Anda. sekali, karena ternyata medical check up, dengan kita melakukan medical check up ini kan kita mengetahui apa saja sih kekurangan yang ada dalam tubuh kita, langsung bisa diobati. Dan juga bukan hanya kekurangan, penyakit-penyakit berbahaya dapat segera dideteksi. Nanti ya kita bahas tentunya dengan narasumbernya ya pemirsa. Tapi sebelumnya mungkin Dokter Rahma ada superfood info. Betul sekali Dokter Yanti, terkait dengan brokoli, kubis dan juga kembang kol. Kubis nggak suka. Kamu harus suka karena ternyata manfaatnya banyak sekali. Brokoli, kubis dan juga kembang kol mengandung banyak indole trikarbinol. Nah, zat tersebut merupakan bahan kimia yang diketahui bisa melawan kanker payudara. Dan ternyata komponen tersebut juga diketahui bisa mengubah estrogen yang memicu tumbuhnya sel kanker dengan jenis estrogen yang lebih aman dan mencegah tumbuhnya kanker. Mengkonsumsi brokoli diketahui bisa mencegah kanker usus besar, kanker rektum dan lainnya. Dan hal ini karena adanya sulforafin yang ada dalam brokoli, kubis dan juga kembang kol tadi. Nah, Anda bisa menambahkan brokoli, kubis dan juga kembang kol ke dalam masakan Anda setiap harinya karena manfaatnya sangat besar sekali. Pastinya kalau saya memasak pasti harus masuk, kecuali si kubis ini seperti coba sekarang. Tapi mulai sekarang saya akan mencoba ya. Ini kan superfood info yang sangat bermanfaat bagi Anda juga di rumah. Superfood info ini hanya ada di Kata siapa? Kata Dokter. I saw a man brutal life. He was home, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know or seems to care what some heart is for. It's groping in my veins and now I don't care. I have no love, I don't miss it all that much. That's what's going on. Nothing fine, I'm torn. I'm a little feet. This is how I feel. I'm good and I am sheep, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky storm. You were a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right.
I should have seen just was for them, like some holy light. It's crawling in my veins and now I don't care, I have no luck, I don't miss it all that much. That's what's going on, nothing fine, I'm torn, I'm a little faint. This is how I feel, I'm good and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never change into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky storm. You were a little late, I'm already torn. Torn. Dream Casual ya. Hai Sinta dan juga pasien sebelah saya lupa namanya Reza kalau nggak salah ya. Hai Mas Reza, tadi katanya mau berdiri kalau bernyanyi. Gak jadi. Nggak usah lama-lama kalau berdiri ada dekat saya. Oke, kalau masalah tema malam hari ini kan mengenai medical check up, ya kan? Kalian berdua sudah pernah dan kapan terakhir melakukan medical check up? Kayaknya kalau aku udah lama banget deh dok. 10 tahun yang lalu sayang. Mungkin kayaknya sih. Kamu harus ngulangin lagi karena sebaiknya tuh medical check up dilakukan per tahun sebaiknya. 10 tahun yang lalu, hello Sinta harus segera. Dan Dika, Mas yang di sebelah, Reza? Kayaknya belum pernah deh. Lebih-lebih Oke ya, lagi. mulai sekarang besok atur jadwal kapan harus medical check up, itu penting sekali ya. Nah pemirsa di rumah, bagaimana Anda? Pastinya Anda semua juga sudah lupa kali kapan terakhir medical check up ya. Tapi sebelum kita membahas masalah si medical check up ini, kita kedatangan seorang bintang tamu yang cantik. Dia seorang calon dokter, aktivis juga, aktivis kemanusiaan, Fashion designer Nah, itu juga. fashion designer. Saya sudah pesan sama dia untuk membuatkan saya sebuah baju di hari spesial saya nanti. Langsung saja kita kenalkan dong siapa namanya. Natasha Finsky. Hai. Cantik banget. Dokter juga cantik Natasha pastinya. Finsky. Saya kenal belakangnya Finsky itu. Finsky, nama besar Mungkin pemirsa harus Finsky. lihat ya, kalau seorang dokter ini tidak selamanya dokter itu nggak bisa harus tampil trendy Nggak bisa hits, dandan, kan? hits. Tapi kita dokter-dokter yang istilahnya nggak bisa tanpa dandanan, ya kan? Coba kamu berdiri dan lihat dong pemirsa ya, badannya langsing tuh. Kalau fashion designer jalannya mesti begitu ya. Gitu. Balik dong sedikit sayang. Sembari duduk kali kebetulan kameramen pada pingsan semua kayaknya. Ayo Natasha. Cantik banget. Duh. Tapi enak ya dokter Yanti kalau misalnya melihat apa ya Natasha seperti ini kan Iya. kelihatan sehat sekali, dokter, Iya. fashion designer, modis. Iya. Saya sudah melihat sehat. prospek dia kalau praktek di kemudian hari. Kenapa? Pasti banyak pasiennya. Oke, Nat, aku panggil Natasha ya. Oke, kamu kan memang belakangnya adalah ada Finsky-nya. Pasti mama tuh kalau nggak salah dokter Debbie Finsky ya, yang sangat terkenal dengan ratu anti aging-nya. Betul. Dia sudah beberapa kali hadir di sini loh mengisi acara kita. Ya, dan selalu dengan menggunakan warna pink dan tetap cantik. Iya, saya panggilnya Pinky ya. Pinky. Oke, kalau berbicara masalah sedikit melancong sebelum kita berbicara masalah medical check up, fashion designer dulu dong. Kenapa kamu mengambil, sebenarnya saya juga setuju itu ya. Saya juga senang itu sebenarnya dulu gambar sketsa pakaian atau apa. Cuman karena memangnya kita berdua mungkin senang, tapi berhubung zaman dulu mungkin orang berpikir desainer tuh belum suatu hal yang oke, ya kan? Benar. Nah sekarang mungkin karena mama papa modern nih, kamu bisa menyeimbangkan antara dokter dan juga sekarang fashion designer. Gimana cara membagi waktu? Sekolahnya kan berbeda. Satu pegang anatomy books, yang satunya pegang lagi yang Betul. pensil gambar. Gimana tuh? Jadi sebenarnya pas dari kecil, ya nggak kecil banget sih, mungkin dari 12 tahun, aku tuh belajar jahit. Oh, ya Berapa tahun? 12 tahun. Soalnya oma saya tuh suka banget jahit. suka jahit. Iya, jadi Oke, saya juga oke. ikutan. Tapi kan lama-kelamaan memang saya passionnya pengen jadi dokter. Oma dari mama atau Oma papa? dari mama. Dari mama. Oke. Betul. Tapi kan saya emang kuliahnya mau ambil dokter. Tapi lama-kelamaan Melihat kayak fashion masih di situ. darahnya gitu. juga ada seninya di situ ada. ya. Oke, Jadi oke. dari situ saya mulai mencoba Menggambar? Ya, Oke, nggak oke. menggambar pasti dari dulu, tapi mulai membuat baju saya sendiri gitu, pola baju. Baik. Tapi pasti ada orang lain yang menjahit kelamaan. 12 tahun jahit baju ya. Tapi kamu yang mau modelnya begini Iya, menentukan. betul. Ya. Terus umur berapa itu?
Enggak sih, itu paling udah SMP 15. SMA 15 tahun. Oke. Iya, dan dari situ udah deh teman saya juga suka desain saya, desain baju saya, dan akhirnya saya bikin brand Foxy gitu. Nama brandnya apa sih? Foxy. Foxy. That's very nice. Kalau berbicara masalah brand, nanti kamu bisa tanya websitenya loh Rama sama Natasha. Belanja Tapi kita nanti. lanjut di segmen berikutnya aja kali ya. Iya, Pemirsa, betul bagi sekali. Anda di rumah juga nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter. Ya, pemirsa, balik bersama kita di Kata Dokter, dan tema kita malam hari ini adalah terkait dengan medical check up, investasi hidup yang berkualitas. Jangan lupa Anda bisa menelpon ke sini ke 5155111 apabila nanti Anda ingin berinteraksi dengan narasum kita ataupun dengan Natasha nanti. Natasha, Tapi berbicara sebelum dibuka, mungkin kita ada tayangan VT ya. Viti, Dr. benar Rahma? sekali. Ya, kita bisa lihat Viti berikut ini. Yuk. Kalau yang saya jalankan sekarang setahun 2 kali. Mungkin karena ribet ya Mas ya. Ribet itu karena bukan karena uangnya, tapi saya kira karena ribetnya. Iya. Lucu ya? Benar. Oke, beberapa pendapat dari masyarakat kita terkait dengan medical Iya. check up. Kita bisa membahasnya lebih banyak lagi, Dokter Yanti, Iya, karena iya, kita iya. akan kedatangan seorang narasumber. Ya. Ya pastinya beliau seorang spesialis penyakit dalam yang Betul. memang khusus membahas masalah medical check up ini. Tapi sebelumnya mungkin kita tanya dulu sama Natasha sedikit seputar masalah medical check up ini. Iya kan? Kamu tadi sempat bilang bahwa selain berhubungan dengan fashion designer, kamu juga seorang calon dokter. Sebagai seorang calon dokter harusnya lebih perhatian terhadap kesehatan. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menjaga supaya rutin melakukan medical check up itu berapa tahun sekali biasanya? Kalau saya sih biasanya memang setahun sekali. Setahun sekali ya. Nah, kalau misalnya medical check up kan biasanya itu untuk melihat penyakit yang kita deritai tapi pada awalnya. Mendeteksi. Yes. Yeah. Now ada juga teknologi baru yaitu jadi kita bisa mendeteksi yaitu deteksi dini anti aging seperti yang Mama ajarkan kepada saya. Ngomongnya kayak dokter Fitri ya. Betul. Terus jadi kita bisa tahu penyakit apa yang kita bisa derita sebelum itu terjadi dengan misalnya cek hormon dan juga genetic testing. Aku tahu yang ada alatnya itu kan. Yes. Dokter Dewi pasti pernah bilang. Iya, dan Kayaknya itu seperti ada alat lakukan itu itu dokter. ya. Iya, kayaknya alat itu juga nggak semua punya ya. Salah satunya di kliniknya Dokter Dewi itu. Tapi for start ya medical check up yearly itu udah penting banget sih. Iya, setahun sekali tetap harus ya. Harus seperti itu. Tapi terkait dengan kesehatan juga ada nggak sih rutinitas yang harus kamu lakukan in order menjaga kesehatan kamu? Ya kan, seperti misalkan kayak Dokter Yanti itu rutin berolahraga, ya kan, setiap pagi bangun jogging misalkan. Kamu seperti apa? Kalau saya sih biasanya saya olahraga tuh minimal tuh 3 kali seminggu. Ya biasanya cardio mungkin sekali seminggu, tapi 2 kali itu lebih weightlifting. Cardio berapa kali seminggu sayang? Hah? Cardio cuma sekali doang. Sekali seminggu. setuju tuh. Durasi Tapi yang 50 menit 1 jam. Jangan Rahma 2 jam. 45 menit sampai 1 jam. Oke. Ya, Tapi betul. biasanya 45 menit. Kita ada aimnya soalnya. Ya. Ada umurnya maksudnya. Dan pasti makanan sehat juga penting. Makanan sehat. Saya setuju dengan badan seperti ini, saya yakin kamu sangat menjaga makanan, ya kan? Nah, kalau pas melakukan medical check up, kira-kira merasa nggak beberapa tes memang agak kurang menyenangkan ya, agak merasa kita kurang nyaman beberapa tes untuk general check up ya kan? Seperti ngambil darah, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang harus dimasukin alat ya kan? Nah, kira-kira apa sih yang kamu rasakan dengan melakukan medical check up terhadap hal-hal yang seperti aku sebutin tadi? Iya, mungkin walaupun ada beberapa deritanya kan kita harus lihat positifnya ke depan. Jadi derita membawa bahagia. Iya, betul sekali, nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah takut, itu cuma hal yang sementara. Tapi kan kita mau tahu untuk kesehatan kita. Betul. Dan pemirsa di rumah tuh harus dengerin loh kata si Natasha ya, bahwa kesehatan itu paling penting. Medical check up itu memang kadang-kadang tidak nyaman ya pemeriksaannya, tapi dilakukan derita sedikit tapi bahagia di kemudian hari. Dokter Rahma, jadi benar besok atau tahun depan mau check up? Bulan depan. Bukan tahun depan, tahun depan kelamaan. Oke. Kan sekarang ini masyarakat ya kadang-kadang suka merasakan keengganan untuk melakukan medical check up. Benar. Ya kan, karena satu memang biayanya karena tidak sedikit. Yang kedua juga mungkin lokasinya, khususnya misalnya pada orang-orang yang di pedalaman sulit kan untuk melakukan seperti itu. Kalau menurut kamu bagaimana yang sebagai seorang calon dokter menyikapinya seperti apa? Ya, saya sebagai calon dokter dan juga aktivis. Ya. Jadi kan saya punya organisasi. Nah, itu biasa itu fokus
kepada kesehatan dan pendidikan. Oke. Nah, Fokus dalam kesehatan dan pendidikan. Iya, karena kan kamu yang bikin itu organisasi. namanya Love Humanity NCV. Saya mau jadi anggotanya. Terima kasih dokter, perlu sekali. jadi Love Humanity NCV itu NCV-nya itu Natasha Citavinsky. Apa programnya, apa tuh organisasi? Nah, yang kita lakukan sama ini kan itu baru 2 tahun. Jadi untuk kesehatannya itu biasanya kita mengadakan bakti sosial. Saya mengajak teman-teman saya yang juga di Fakultas Kedokteran untuk melakukan bakti sosial, misalnya pemeriksaan untuk orang-orang misalnya apa sih Kurang mampu. hipertensi, terus pengobatan gratis gitu-gitu. Lebih ke social ya. Social. Nah, mungkin yang belum kita lakukan adalah misalnya general check up belum, tapi memang pemeriksaan yang kecil-kecilan yang bisa dilakukan oleh kita pasti lakukan. Gitu. Dan yang belum dilakukan malam hari ini kita belum memanggil narasumbernya. Dari rumah kan sudah penasaran siapa sih narasumber kita malam hari, siapa ya Dokter Rama? Dia adalah Dr. Henry Simon Saragih, spesialis penyakit dalam. Selamat malam, Dok. Dokter Henry. Dokternya ganteng ya. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Dok. Dengan Natasha Citavinsky. Baik, Dokter Henry Simon Saragih, spesialis penyakit dalam ini dari Rumah Sakit Bunda Jakarta. Menteng ya, Dok ya? Ya, Margonda juga. Margonda juga ada. Iya. Tangan dokternya dingin banget. Tenang dong, tenang. Semua panas dong. Abis di sini kita 3 perempuan loh, dokternya cuma sendiri kan lagi-lagi. Dokter kok. Malam ini kita ngobrol santai. Iya. Dokter Henry, kalau kita melihat tema malam hari ini adalah medical check up dan investasi hidup yang berkualitas. Ya kan? Cerita sedikit dong dokter, seperti apa sih medical check up yang baik itu dan kenapa kita harus perlu medical check up itu? Oke, jadi medical check up yang baik itu tentu harus mendatangi ke sentra-sentra kesehatan yang menyediakan fasilitas medical check up. Datang ke dokter, nanti dokter akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang akan dijalani. Setiap medical check up itu tergantung kebutuhannya, tergantung kebutuhan. Jadi ada yang bisa sekolah tertentu, pekerjaan, pernikah, kemudian atau yang pada umumnya yaitu untuk mendeteksi secara dini untuk penyakit-penyakit yang belum bergejala. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih banyak lagi ya Dokter Yanti. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu ya dokter, nanti kita bahas lebih banyak lagi. Baik. Ya pemirsa, jadi jangan kemana-mana. Menarik sekali tema kita malam hari ini tentang medical check up Dokter Yanti. Jangan grogi ya Dokter Henry. Panas soalnya di sini. Jangan kemana-mana. Tapi kata siapa? Kata dok. Ya. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Kembali bersama kita semua pemirsa di Kata Dokter. Tema malam hari ini adalah medical check up, investasi hidup berkualitas. Bagi Anda di rumah yang ingin berinteraksi atau bertanya seputar masalah medical check up, bisa telepon kemarin di 5111 tentunya setelah saya bertanya sedikit sama Dokter Henry dan Natasha. Kembali ke Natasha dulu deh. Nat, saya dengar-dengar kamu baru saja itu ada bekas sepertinya diambil darah ya kan? Cek lab atau darah sebagainya. Kamu baru saja medical check up? Iya, baru aja kemarin. Pas sekali ya. Iya, jadi udah hampir setahun sih. Kayak udah lebih dari setahun. Cerita sedikit gimana tuh? Jadi pokoknya aku memang waktu itu pas medical check up tahun lalu memang ada beberapa masalah. Ya seperti anemia, gitu, hipotiroid, hipotensi, ya nggak? Bener banget. Jadi sama dengan saya. Terus sekarang kan suka sakit mah, gampang sakit mah karena aku suka banget sama makan pedas. Makan pedas. Itu nggak bisa lepas. Iya, jadi pokoknya kemarin sih pokoknya diambil darah yang banyak. Ya, yang banyak. Terus habis itu juga di USG abdomen. Oke. Kamu mengambil medical, kan biasanya medical check up itu kan suka ada paket-paketnya gitu ya kan? Paket hemat juga ada. Kamu udah kayak makanan aja. Paketnya yang ringkes sampai yang lengkap dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kamu ngambilnya yang mana? Ya aku yang ringkes aja dulu. Saya setuju. Tapi emang beberapa yang misalnya yang aku mau tambahan, kalau misalnya kan sekarang banyak kasus yang younger girls ada breast cancer. Benar. Mamografi dan sebagainya. Aku deg-degan banget. Sekarang nggak perlu mampu karena kamu belum usia 40. Jadi sebaiknya memang USG, sebaiknya USG payudara ya. Oke, terkait dengan itu mungkin
Kita bertanya sama Dokter Henry. Dokter Henry udah senyum-senyum, gitu ya. Sebentar lagi saya nih katanya. Dokter Henry tadi sudah cerita ya, kalau namanya medical check up itu penting sebenarnya. Ya, kenapa pentingnya? Karena itu menjaga juga kelangsungan hidup kita di kemudian hari. Dan apa yang terjadi jika seseorang tidak melakukan medical check up? Duluan yang menakutkan dulu saya tanya Dokter Ahmad. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya seseorang tidak melakukan medical check up, berarti orang itu bergantung sekali terhadap alarm tubuhnya. Jadinya alarm di sini adalah gejala-gejala terhadap penyakit. Kalau istilah kesehatan, kita lebih bagus mencegah daripada mengobati. Betul. Jika sudah muncul alarm atau gejala-gejala tersebut, berarti tahapannya bukan mencegah lagi, berarti mengobati. Jadi disitulah tujuan medical check up, di mana alarm atau gejala-gejala tadi belum muncul, kita sudah mengetahuinya dan kita bisa mencegahnya. Oke. Tapi terkait dengan tadi yang Natasha bilang, kalau misalnya Natasha itu sendiri kan muda, dokter, dalam usia muda, dan melakukan rangkaian medical check up-nya yang ringkes aja. Apakah memang ada batasan usia ataupun patokan usia, misalkan usianya lebih senior harus melakukan pemeriksaan yang panjang mungkin seperti itu, gimana? Begitu kan? Oke. Jadi untuk batasan usia itu sebenarnya tergantung kebutuhan dari medical check up. Jadi kalau kebutuhan medical check up yang paling muda itu biasanya untuk usia sekolah, itu pun sekolah tertentu yang melakukan medical check up, atau usia pranikah yang mau melakukan medical check up, atau usia untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang dari kantor dia suruh. Seperti itu. Jadi itu adalah usia-usia muda dari medical check up. Tetapi kalau untuk melihat secara yang mungkin lagi tren di masyarakat, untuk batasan penyakit-penyakit tertentu, itu biasanya di usia 40 tahun ke atas. 40 tahun. Oke. Dan kalau misalkan terkait dengan medical check up, Dokter Yanti, kan kalau seperti yang kita ketahui kan, masyarakat itu tidak terlepas dengan merokok, polusi, pola hidup yang tidak terlalu bagus juga. Nah, apakah orang-orang yang berada dalam zona seperti itu harus melakukan medical check up? Harus. Kembali lagi tadi ya, semakin memang penyebab-penyebab gangguan kesehatan itu semakin tinggi, tentu medical check up semakin sangat dibutuhkan. Jadi tentunya di area perkotaan seperti ini, di mana banyak kita tidak merokok, tetapi asap rokok di mana-mana. Stresornya banyak. Terus banyak asap ya, tentu jadi pemicu gangguan kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk medical check up. Oke. Dan kemungkinan dari keuntungan yang dapat kita dapatkan daripada medical check up ini, dokter, kira-kira apa? Misalnya pastinya kita dapat mendeteksi dini penyakit pastinya. Nah, kira-kira penyakit apa saja, dokter, yang memang menjadi momok menakutkan karena tanpa gejala mungkin bisa tiba-tiba menyerang, atau mungkin ada kriteria tertentu yang kita lakukan tujuan dari medical check up ini seperti apa? Ya, tentu untuk penyakit-penyakit yang bisa dideteksi dari medical check up tanpa gejala, seperti penyakit diabetes, penyakit hipertensi, kemudian penyakit jantung, penyakit liver, ginjal, gitu. Jadinya di dunia kedokteran juga untuk penyakit-penyakit tersebut batasan untuk mendiagnosis atau memberikan nama terhadap penyakit tersebut lebih ke arah pemeriksaan penunjang. Benar, karena kita loh, Dokter Yanti, usia muda kayak Natasha, kamu usia muda, tapi pasti juga pernah mendengar atau bahkan temanmu sendiri juga ada yang udah melakukan med check, tapi ada permasalahan sama kolesterol, dengan permasalahan yang lain-lainnya yang belum seharusnya pada usianya. Ada seperti itu? Ada banyak sekali. Jawab dulu ya. Tahan dulu. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita masalah yang namanya medical check up ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. I'm an Englishman in New York. Pengen ke New York
dok ya Rahma? Pengen, mudah-mudahan tahun depan lah ya. Tapi jangan Sama ya mecek, kita ya. kita mecek di sini aja. Pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter dan Anda bisa menelpon ke sini apabila ingin berbicara dengan Dr. Henry dan juga Natasha berbicara tentang seputar medical check-up kali 1555111. Ya, dan sebelum itu saya akan mengajak Anda untuk melihat VT terkait dengan prosedur medical check-up itu seperti apa. Yuk kita lihat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah medical check-up. Yang pertama, pasien dapat mendatangi pusat-pusat kesehatan yang dapat memfasilitasi untuk medical check-up. Kemudian yang kedua, dokter akan menanyakan tentang riwayat kesehatan pasien. Lalu yang ketiga, dokter akan memeriksa kesehatan pasien, mengukur berat badan dan tinggi badan, mengukur tanda-tanda vital, tensi, kemudian memeriksa dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Yang keempat, sesuai dengan kebutuhan medical check-up, dapat dilakukan treadmill atau USG abdomen. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan rekam jantung dan ronsen toraks. Ya, itu adalah beberapa tanggapan dari Dr. Henry sendiri terkait dengan medical check-up. Prosedur medical check-up. Yeah. Jadi kalau berbicara masalah prosedur dokter, kira-kira bisa dijelaskan secara singkat prosedurnya itu seperti tadi memang kan, tapi mungkin secara singkat apa saja sih yang harus dilakukan untuk melakukan medical check-up prosedurnya? Oke, prosedurnya ya setelah datang tentu nanti dokter akan bertanya tentang bagaimana kebiasaan pasien yang datang, kemudian ditanya riwayat-riwayat penyakit sebelumnya, riwayat keluarganya, kemudian ditanyakan juga untuk kebutuhan medical check-up saat ini. Oke, tujuannya apa sebenarnya gitu ya dokter ya? Seperti itu. Oke, nah kalau berbicara masalah itu kira-kira persyaratan sebelum melakukan medical check-up itu ada syaratnya nggak dokter? Oh ada tentunya. Persyaratan itu lebih ke arah untuk persiapan untuk pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium. Jadi pasien sudah untuk pemeriksaan tersebut dipersiapkan untuk puasa. Oke, mulai dari jam 10 malam kurang lebih minimal 8 sampai 10 jam. Kemudian sebelumnya kalau bagi penderita merokok tidak merokok. Untuk berapa jam tuh nggak ngerokok? Ya lebih dari kurang lebih 1 hari. Satu hari. Yang deket dengan kopi misalkan dok. Apa kalau kopi itu mengganggu nggak dok untuk itu kafein dan sebagainya? Ya lebih ke arah kita pola hidup sehat kurang lebih kita persiapkan. Kemudian untuk yang kaum wanita tentu tidak dalam siklus haid sehingga tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan urin ataupun nanti yang lebih lanjut pap smear tidak mengganggu. Dan sebagainya tidak mengganggu. Oke. Nah terkait dengan medical check-up ini, tadi kan saya sempat bertanya kepada Natasha. Kalau misalkan ternyata generasi muda itu apabila melakukan med check itu ternyata ada juga yang agak mencengangkan juga hasilnya kan tidak sesuai seperti yang diharapkan yang dimana usia muda tapi ternyata banyak banget penyakitnya. Pengalaman kamu bagaimana? Ya itu betul sekali, saya aja. Tapi untungnya kan yang seperti saya bilang kayak tahun lalu anemis, hipotiroid, tapi untungnya sudah di-treat sama mama saya sendiri. Dan sekarang udah normal. Tapi yang saya kaget adalah bagaimana teman-teman saya yang lain, misalnya mereka bentuk tubuhnya normal ya mungkin karena agak buncit, terutama cowok, terus ternyata kolesterol darah mereka tinggi, mereka juga darah tinggi, padahal mereka seumuran sama saya. Itu kayak saya juga nggak ngerti kenapa bisa. Iya, dengan keadaan seperti sekarang ini ya dokter ya, mungkin udah nggak zamannya kalau yang udah tua aja harus general check up. Jadi justru dari muda kita harus bisa menjaga kondisi tubuh ya dengan baik. Oke, kalau misalnya nih seseorang sudah melakukan general check up, kalau kita yang tinggal di kota mungkin nggak ada masalah ya dokter, rumah sakit di mana-mana ada. Nah, buat yang mereka di pedalaman nih dok, misalnya di Papua dan sebagainya, kan susah dok untuk mereka datang ke kota aja itu susah loh dokter. Saya pernah di Papua soalnya dulu, hebat ya. Jadi merasakan bagaimana susahnya masyarakat sana untuk memeriksakan diri ke dokter. Puskesmas aja agak cukup jauh. Nah, bagaimana cara menyikapinya buat mereka yang jauh di sana di pelosok untuk melakukan medical check up? Ya, jadi harus mengerti bahwa medical check up jangan diartikan bahwa ada
paket-paket tertentu. Oh, ini sebenarnya hanya tersedia di perkotaan seperti itu. Kalau untuk yang ke pedesaan ya tentu harus mendatangi sentra-sentra yang terjangkau seperti di setiap kecamatan puskesmas. Nah, di situ untuk pemeriksaan misalnya persiapan untuk kehamilan, tentu ada medical check up yang mungkin lebih sederhana. Lebih sederhana. Mungkin itu. Pemeriksaan darah, yang tanda vitalnya dokter yang utama Jadi pemirsa di rumah juga nggak perlu berpikiran bahwa waduh kalau setiap tahun harus ke kota cek darah semuanya juga berat ya. Jadi yang terpenting adalah lakukan pemeriksaan itu sedini mungkin dan yang nggak kalah pentingnya adalah nggak perlu jadi masalah di jauh atau dekatnya dokter ya. Yang penting melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada ya. Jadi keluhannya di mana itu yang lakukan di general check up-nya. Tapi kalau bisa kita berbicara tentang harga nih dokter. Iya, ibu-ibu ya. Pasti ada harga. Tapi memang benar itu menjadi satu bukan momok ya, tapi pertimbangan khusus. Harganya mahal memang. Ya, mungkin dokter jelas sedikit kenapa harganya mahal itu dan harus tetap dilakukan gitu. Oke, jadi kalau ditanya harga, kembali lagi kebutuhan medical check up-nya untuk apa? Ya, semakin maksudnya semakin tinggi kebutuhan untuk pemeriksaan penunjang tentu akan semakin mahal. Tapi kalau gitu let's talk about numbers lah dok. Kalau begini secara singkat aja, kalau misalnya kita mau melakukan medical check up yang ringkas ya kan, seperti Natasha sudah, yang ringkas, range harganya kira-kira seperti apa? Kalau langsung berapa sampai berapa misalkan? Cut off point sebenarnya itu setiap sentra kesehatan kan berbeda-beda. Hanya kalau yang sederhana jawaban prinsipnya adalah terjangkau. Terjangkau. Oke. Jadi dokter nggak boleh kasih harga, jadi dokter terjangkau pemirsa. Nah kalau kayak begitu itu bisa menjadi satu solusi dong kalau misalnya bagi pemirsa ataupun masyarakat yang ingin mencoba melakukan medical check up, ya kan? Tapi kan agak-agak takut dengan harga ya kan Natasha ya. Jadi bisa ngambil rangkaian seperti sudah Natasha lakukan. Jadi rangkaian yang lebih ringkas dan ternyata harganya cukup terjangkau. Iya, yang disesuaikan dengan kebutuhan kita atau dokter ya. Betul. Misalnya pada wanita tentunya masalah payudara, kandungan rahim dan sebagainya harus dicek. Oke. Kalau berbicara sedikit masalah kesehatan. Tapi nanti kita lanjutin dokter Yanti. Aku di-cut ya, baiklah. Kita akan membahas yang lebih banyak lagi sesaat lagi, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Kasih dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih percayalah kepada diriku, hidup matiku hanya untukmu. Matiku hanya untukmu. Jadi hidup mati seseorang juga tergantung dari medical check up-nya. Kalau dia rajin melakukan medical check up, jadi bisa mempertingkatkan kualitas hidupnya. Pemirsa kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Bagi Anda di rumah yang ingin bertanya seputar medical check up, ayo telepon ke sini di 5155111. Tadi udah banyak yang nelpon. Iya, tapi mungkin terputus ya. Temanya mengenai medical check up ya. Dan mungkin dokter bisa cerita sedikit. Kalau yang namanya medical check up itu tadi kan sudah dikatakan bahwa medical check up itu merupakan apa yang disebut dengan investasi hidup yang berkualitas. Tepat atau tidaknya itu dokter bisa jelaskan nggak ke pemirsa? Tepat nggak sebenarnya menurut dokter? Oke, medical check up itu tepat sebagai investasi hidup ya. Jadi kenapa? Ya, jadi kalau namanya investasi itu tuh tentu butuh periode jangka panjang. Karena kan investasi pikirannya uang ya jangka dokter. Panjang. Nah, jangka panjang itu tentu butuh tanda kutip umur. Butuh umur. Betul. Umur tergantung kesehatan juga. Jadi dengan kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang mengganggu kesehatan kita, mudah-mudahan kita panjang umur sehingga investasi yang sudah kita kembangkan jangka panjang tersebut ya dapat kita capai. Mudah-mudahan panjang umur, enteng jodoh, banyak rezeki. Terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Pak Samsul di Jakarta Timur. Bapak passwordnya Kata Siapa? Kata Dokter. Terima kasih Bapak. Langsung pertanyaan sama Dokter Henry. Ya, selamat malam Dok. Malam Pak. Ya. Kata Dokter. Iya. Ya, pertanyaannya Bapak. Pertanyaannya Pak langsung. Pertanyaannya Pak Samsu. Iya. Saya kan sering medical check up tiap tahun. Ya, baik Pak. Bagus. Tapi belum ketemu juga penyakit
misalnya jantung, padahal saya ini cepat capek gitu. Oh, Terus tulang juga gitu. Iya, Padahal mungkin ada paket-paket tertentu untuk jantung itu apa saja. Terus kalau untuk tulang itu apa saja. Mungkin kalau boleh saya tahu, kalau untuk medical check up jantung misalnya di mana saya harus gitu. Sebaiknya. Iya, Pak Samsu Kalau boleh usianya tahu. berapa? Usia, sekarang, Pak? usianya sekarang berapa Pak Samsu? Saya 65. 65 ya, oke. Oh, iya. Itu saja pertanyaannya, dokter ada yang ingin tanyakan kembali? Oke, Cukup ya, akan dijawab oleh dokter Henry ya Pak. Silakan dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk ya usia apalagi sudah 66 tentu di atas 40 tahun. 65. Jangan ditambah, kasihan. Oke, baik. Silakan. Menjelang 66. Jadi pemeriksaan untuk jantung ya memang ada beberapa yang dari mulai sederhana ya dari pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan rekam jantung atau elektrokardiografi, kemudian untuk center-center kesehatan yang tentunya ada dokter spesialis jantung dan pembuluh. Di situ bisa disertakan juga untuk USG jantung atau dikenal dengan ehokardiografi. Ehokardiografi. Kemudian tentu juga kalau untuk jantung harus diperhatikan faktor-faktor risiko yang berkaitan. Apa saja dokter faktor risikonya? Seperti ya tentu sahabat-sahabatnya, bagaimana gula darahnya, tekanan darah tingginya, kolesterolnya, seperti itu. Jadi banyak prosedurnya ya dokter ya. Pak Samsu ini ternyata tadi juga menanyakan spesifik di rumah sakit mana sih yang bisa ada pemeriksaan jantungnya ini untuk medical check up-nya. Kata dokternya, rumah sakit Bunda juga ada. Di rumah sakit Bunda juga ada. Jadi biasanya Pak Samsu di mana-mana pasti ada spesialis jantung. Dan yang terdekat pastinya ya dokter ya. Terkait dengan medical check up ini dokter Yanti, kan dokter Henry tadi sudah mengatakan bahwa ternyata seperti kayak Pak Samsu ini 66 tahun, rutin melakukan 65. Maaf ya Pak Samsu ya. Rutin melakukan medical check up setiap tahunnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ternyata tidak sedikit masyarakat Indonesia ini kalau pada saat melakukan medical check up itu agak melancong ke negara tetangga. Nah, Natasha nih, gimana? Untung dia di sini, Rahma. Iya, dia ada di sini, jangan pergi loh. Menurut kamu, menurut kamu apa sih sebenarnya yang bikin perbedaan antara medical check up di Indonesia dengan medical check up di negara tetangga? Kenapa sampai kayaknya tuh orang lebih percaya datang untuk menurut medical pendapat check up kamu? di Tapi negara saya yakin tetangga? kamu pasti di Indonesia. Ya. Baru cek kemarin ya pasti di Indonesia. Itu yang ketahuan. Menurut saya salah satu hal pertama adalah mungkin lack of knowledge. Maksudnya mereka merasa kalau misalnya dokter di luar mungkin lebih baik daripada dokter yang di Indonesia. Tapi berarti berarti mereka pasien-pasien itu yang lack of knowledge. Karena dokter Indonesia sama baiknya dengan dokter yang di luar negeri. Walaupun mungkin kadang-kadang walaupun mungkin teknologinya kita lebih lambat sedikit. Tapi kalau misalnya medical check up, kayaknya alat-alatnya sudah modern semua. Di Indonesia Indonesia tuh udah modern lah. Sudah lengkap. Jadi menurut saya semua orang Indonesia mendingan ngapain jauh-jauh, mendingan periksa di sini aja di Indonesia. Ya kan, cocok aja dengan Dokter Henry seperti ini. Cocok jadi bintang iklan juga sepertinya. Oke, dokter. Seperti yang dikatakan oleh Natasha tadi bahwa memang banyak sekali hal yang membuat orang Indonesia pergi ke sana. Sebenarnya menurut pendapat dokter, apakah karena pengetahuan alat atau mungkin dari kualitas dokter-dokter kita masih kurang memenuhi, atau mungkin dokter ada pendapat lain yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah? Oke, kalau pendapat lainnya itu mungkin dari yang lain yang sudah disampaikan, yaitu ya ada mungkin faktor jalan-jalannya. Jadi di situ ya jadinya. Tapi kalau misalnya untuk dokternya atau fasilitas kesehatannya kita tidak kalah ya. Jadi apalagi untuk level medical check up artinya di situ di negara kita mampu. Hanya mungkin kalau ada faktor-faktor yang lain ya tentu itu hak setiap orang untuk melakukan medical check up di mana. Oke, Dokter Henry, kalau misalkan ada satu pasien yang ingin melakukan medical check up, bahkan sudah melakukan medical check up, dan kira-kira jangka waktu sampai akhirnya si pasien dapat menerima hasilnya itu berapa lama? Oke, jadi sebenarnya tergantung ya pemeriksaan yang dilakukan, tetapi pada umumnya ya pada hari itu juga penderita pasien bisa mengetahui tentang hasil medical check up. Tetapi ada juga yang
khusus yang harus mengikuti rangkaian tes tambahan lagi. Tetapi pada umumnya bisa pada saat secara garis besar bisa hari pada saat pertama itu ya. juga. Oke dokter, kalau misalnya dilakukan tindakan dan ternyata hasilnya menentukan bahwa seseorang ini menderita suatu penyakit dari hasil medical check up-nya, kira-kira tindakannya apa yang harus dilakukan saat itu juga? Tahan dulu dokter jawabannya. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan jawaban dari Dr. Henry sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Yang pertama membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Kalau sudah cintanya hasil dari medical check up-nya negatif atau positif itu berbeda hasilnya. Oke, pemirsa kembali bersama kita di Kata Dokter dan kita sudah memasuki di segmen terakhir. Sebelum kita menutup, saya mau bertanya dulu kepada Natasha, kamu bisakah memberikan tips kepada pemirsa di rumah, apalagi untuk generasi muda ya, terkait dengan medical check up ini dan tentunya bagaimana cara supaya kamu bisa menularkan pola hidup sehat kepada masyarakat? Oke, jadi tips-tips saya untuk gaya hidup sehat adalah pasti pola makan. Sebenarnya bukan pola sih, pilihan makanan pasti harus seimbang. Seperti apa seimbang? Sehat itu? seimbang, benar. Iya, jadi maksudnya sedikit karbohidrat, lebih banyak protein. Dan kalau saya kuliah gizi ya itu. Dan saya benar saya. Jadi lebih baik itu makan, malah saya mendingan makan lemak yang sedikit daripada karbohidrat. Karena kalau karbohidrat tuh saya lebih cepat lapar dan jadinya mau makan terus. Nah, dari gizi seimbang, pokoknya saya lebih banyak makan protein dan pasti harus ada sayur dan buah-buahan 3 kali sehari. 3 kali sehari dan pasti harus juga bisa beda-beda gitu. Dan lebih baik tuh kalau kita makan sering tapi dikit-dikit daripada makan banyak tapi cuma itu dia. Sedikit-sedikit tapi sering daripada makan segambreng gitu kan. Segambreng tapi banyak sama aja. Dan pasti olahraga 3 kali seminggu kalau bisa ya 45 menit sehari itu cukup. Olahraga benar. Terus abis itu pastikan kalau misalnya kita di kota besar seperti Jakarta selalu terpapar oleh polusi, ya cobalah pakai masker gitu loh. Itu membantu. Semua orang nggak denger sih kadang-kadang ngomongnya seru banget. Cantik banget. Kita pun ngeliatnya dia ngomong juga gitu. pastinya. Nah, dan juga buat cewek-cewek pasti kita pakai sunblock. Oh iya. Itu penting banget. Pesan dari Dokter Yanti juga itu. Sunblock jangan lupa kemana-mana. Selalu kadang-kadang terlupakan. Harus bener. Tapi baru terjadi aduh gimana nih wajahku kesering kok di mana-mana gitu. Dokter Yanti dong. Thank you. Sebelum ke Dokter Henry, aku mau tanya satu. Harapan ke depannya, karir kamu ke depan masih tetap hits di fashion designer atau terus lanjut ke dokter, terus mau jadi apa? Mungkin spesialis mau apa? main film, sinetron atau bagaimana? Kamu cocok bintang iklan sepertinya. Makasih. Tapi enggak sih, emang saya lebih mau fokus di bidang kedokteran pasti untuk sekarangnya. Mama nonton soalnya. Oh ya, maaf ya. Pokoknya saya mau fokus dalam kedokteran, pokoknya saya mau selesaiin. Terus saya juga sebenarnya ingin mengambil spesialis, tapi saya tuh pengennya sorry mom. Aku pengen Dia mau sama seperti saya spesialisnya. Pasti mama sportif. Aku pengennya mengambil bedah gitu. Sepertinya keren ya Dokter Henry ya. Saya senang kalau biasa cowok-cowok ambil bedah tuh biasa. Kalau hits. cewek. Tapi kalau cewek itu hits ya. Oke, Dokter Henry sekarang. Mungkin dengan apa yang kita perbincangkan malam hari ini seru sekali ya. Dan mungkin karena bintang tamunya juga cantik dan pintar, mungkin dokter bisa sedikit menceritakan, merecap dari apa yang sudah kita perbincangkan malam hari ini. Seperti apa sih medical check up dan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, mungkin pesan-pesannya, silakan dokter. Oke. Ya, jadi medical check up itu jadi pemeriksaan untuk mendeteksi dini adanya penyakit. Penyakit itu belum tentu ada gejala. Ya, jadi sebelum alarm tubuh kita memberitahu, kita cari tahu dulu adakah penyakit dalam tubuh kita dengan dilakukan medical check up. Nah, medical check up itu banyak manfaat dan yang pada tema pada segmen ini ya tentunya untuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu adalah medical check up. Terima kasih banyak Dokter Henry dan juga Natasha. Tapi sebelum menutup, saya akan membacakan quotes, yaitu mengetahui kondisi tubuh, seluk-beluk dan juga informasi gaya hidup sehat serta melakukannya adalah investasi kehidupan untuk hidup yang berkualitas. Iya, jadi hidup yang berkualitas tidak hanya ditentukan dari tabungannya di mana-mana, tetapi juga kesehatan yang penting. Pemirsa
terima kasih ya atas segala partisipasinya. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga pukul 21 di stasiun kesayangan kita JAK TV. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye.